Oke, selamat datang pada webinar mengenai pengenalan start trading dan langkah pengambilan eksekusinya. Oke, sebelum itu sekilas mengenai binary trading. Jadi, apa itu binary trading? Binary trading itu perdagangan yang sangatlah sederhana. Nah, sederhana di sini yaitu dia mudah dipahami baik untuk para pemula maupun oleh para trader yang sudah berpengalaman. Nah, di binary pun untuk melakukan eksekusi dia sangatlah mudah, karena ketika kita melakukan transaksi atau membeli sebuah posisi, itu akan diproses hanya dalam waktu hitungan detik saja. Nah, lalu yang kedua, dia fleksibel. Fleksibel di sini artinya kita bebas menentukan market, durasi, maupun hasil, dan apapun analisa yang kita lakukan. Nah, di sini jadi kita bebas mau menggunakan strategi apapun itu gitu. Nah, lalu yang ketiga, dia mudah diakses. Jadi cukup menggunakan salah satu web browser, kita dapat melakukan transaksi perdagangan, baik itu di forex, indeks, ataupun yang lain-lain. Nah, jadi tidak rumit, hanya cukup menggunakan web browser. Nah, di dalam strat trading itu memiliki tipe perdagangan binary, di mana yang kita ketahui ada rise fall, naik turun, higher lower, lebih tinggi atau lebih rendah, touch no touch, tersentuh atau tidak tersentuh, dan yang terakhir ada in out, di dalam atau di luar. Nah, di dalam tipe perdagangan binary kita harus menentukan pilihan dasar. Nah, di mana kita harus menentukan aset di sini yang kita ketahui ya, market, lalu durasi, jenis kontraknya, dan hasil yang akan nantinya kita dapatkan. Oke, kita buka salah satu web browser. Kita cukup mengunjungi webinarinya, yaitu webinary.com. Nah, jika kita sudah memiliki account, maka cukup kita memasukkan nomor login dan password. Nah, jika belum, kita dapat melakukan registrasi. Oke, kita memasukkan password. Nah, di sini masuk ke dalam member area. Nah, kita akan membahas mengenai start trading atau mulai trading. Di sini ada menu memulai trading. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, di mulai trading ini ada tipe perdagangannya. Seperti yang kita ketahui, naik turun, lebih tinggi, lebih rendah, menyentuh, tidak menyentuh, dan di dalam dan di luar. Nah, di binary pun tersedia berbagai macam instrumen atau pasar yang sangatlah lengkap. Contoh di sini ada forex. Forex pun terdapat beberapa pair mata uang. Lalu tersedia juga indeks. Lalu ada saham, komoditi, sektor, dan yang terakhir adalah undang. Nah, di dalam tipe ini kita harus menentukan instrumen. Nah, instrumen di sini yaitu pasar. Contoh kita ingin melakukan eksekusi pada market forex, atau kita mengambil eksekusi pada market random. Nah, kita akan mengambil eksekusi pada market random.
Nah, oke, di sini kita menentukan lagi random terbagi berbagai macam. Oke, kita bisa menentukan salah satunya. Contoh kita mengambil di pasar random indeks 75. Nah, lalu kita menentukan lagi kita akan memulai kapan. Nah, di sini kalau kita memulai eksekusi sekarang, maka kita klik sekarang atau 7 jam lagi dan seterusnya. Nah, lalu kita harus menentukan durasi. Karena di BDRI ini bicaranya kontrak, maka kita harus menentukan durasi. Jadi, dimana keuntungan itu atau stop lossnya pun ditentukan oleh durasi ini. Nah, di binary ini tersedia durasi mulai dari detik, ada detik. Di sini minimal untuk memulai trading kita minimal kontrak yaitu mulai dari 15 detik sampai dengan bisa kita taruh 365 hari. Nah, jadi sampai 1 tahun pun bisa kita melakukan kontrak. Oke, contoh kita akan mengambil durasi yang pendek. Kita akan bermain cepat di sini. Misal kita mengambil durasi 15 detik. Lalu di sini ya ada keterangan di mana harga posisi atau harga running market tersebut berjalan. Jadi di sini keterangannya 22.06, sekian. Nah, disitulah harga posisi. Yang terakhir kita menentukan hasil atau payout. Nah, jadi kita akan menginginkan hasil berapa. Contoh kita akan mendapatkan misalnya $20. Maka nanti pada akun saya di sini ada pernyataan ketika kita mengklikkan di sini, kita mengetikkan 20, maka nanti ke sini ada laporan debit dan kredit. Nah, di kreditnya itu kita akan mendapatkan $20. Nah, namun untuk mendapatkan $20 kita harus membeli kontrak dulu. Nah, contoh misalnya kita memprediksikan naik, maka kita membeli naik, otomatis dari saldo kita akan terpotong sebesar yang tercantum di sini. Di sini misalnya 10,30. Jadi ketika kita klik beli ini, otomatis langsung terpotong dari saldo kita sebesar $10. $10,30. Nah, jadi ketika kita di akhir kontrak kita menang atau prediksi kita benar, maka kita akan dikembalikan sebesar hasil ini $20. Jadi di sini sebenarnya sudah ada keterangannya, keterangan rincinya. Maka keuntungan laba bersih kita sekian, 9,7 atau dalam persentasenya 94%. Atau sebaliknya, kita mau membeli turun, maka kita akan otomatis didebet dari saldo kita sebesar 10,30. Ketika kita menang akan mendapatkan hasil $20. Jadi di sini semuanya jelas, semuanya ditentukan di awal daripada taking profit maupun stop loss. Jadi itu ditentukan di awal semuanya. Oke. Untuk kita dapat menganalisa, maka kita akan membutuhkan sebuah penggrafikan atau chart. Di sini di menu atas terdapat menu penggrafikan. Nah, kita bisa buka window baru untuk kita bisa melihat pergerakan daripada market tersebut. Nah, kita bisa pilih yang biasa saya gunakan, yaitu Java Chart. Oke, jalankan. Oke, muncul text box continue.
dapat melihat chart, di sini kita membutuhkan satu software yang itu Java. Maka ketika kita di dalam PC atau laptop kita belum terdapat software Java, maka grafik tidak akan jalan. Jadi kita membutuhkan software Java di sini. Oke, ini. Jadi grafik ini basisnya Java. Oke, di sini di dalam chart terdapat menu instrumen atau pasar. Nah, di sini terdapat market forex. Jika kita ingin melihat pergerakan daripada market forex atau bursa saham, nah berhubung tadi kita memilih random index, maka kita buka chartnya. Buka chart pada random index yang tadi kita pilih di 75. Nah, di dalam chart terdapat time frame atau jenis waktu. Jenis waktu dalam pergerakan tersebut. Misal di sini 1 hari, harian. Maka candle tersebut terbentuk satunya setiap hari. Jadi satu candle ini, lamanya pergerakan satu candle ini sebesar 1 hari. Nah, sekarang jika kita memilih kontrak pendek, misal kita memilih kontrak 15 detik, maka sesuaikanlah time frame kita dengan durasi. Nah, kalau kita menganalisa di grafik harian, maka itu terlalu besar. Kita sesuaikan dengan durasi. Kita bisa menggunakan chart yang time frame-nya lebih kecil. Contoh di sini ada 1 menit. Yang 1M 1 menit. Jadi 1 menit ini dimana candle tersebut terbentuk setiap 1 menit. Oke. Nah, untuk kita menentukan eksekusi, jadi langkah kita dalam melakukan pengambilan eksekusi di sini teknik simple. Yang pertama, kita melihat dulu tren tersebut. Nah, untuk kita dapat melihat tren, kita di sini bisa menggunakan sebuah indikator atau meteran atau alat bantu. Nah, contohnya untuk menentukan yang membantu kita dalam membaca tren, contoh kita bisa menggunakan simple moving average. Simple moving average ini di sini harus kita menentukan masa atau periode. Saya pakai dengan masa yang kecil, 10 masa. Nah, maka terbentuklah garis simple moving average. Terlihat di grafik ada garis warna biru di sini, ada terlihat. Nah, garis ini terbentuk dari pergerakan rata-rata dari 10 candle ke belakang. Karena kita tadi menentukan masanya 10, maka garis ini terbentuk dari pergerakan rata-rata 10 candle ke belakang. Nah, bagaimana kita melihat trennya? Jika garis ini melengkungnya ke atas, contoh seperti ini, maka tren tersebut sudah menunjukkan naik, melengkung ke atas. Nah, jika melengkungnya ke bawah, maka tren tersebut turun seperti ini. Nah, setelah kita menentukan tren, kita harus menyesuaikan analisa time frame dengan durasi seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita menggunakan durasinya 15 detik, maka cukup menggunakan grafik time frame yang kecil saja. Di sini ada tik pun ada, atau 1 menit. Nah, kalau kita menggunakan durasi 1 hari, mungkin kita membutuhkan time frame yang lebih besar. Contoh kita menganalisa di yang tidak jauh dari 1 jam 30 menitnya. Nah, jadi kita menentukan pada tren tersebut. Lalu yang ketiga,
melihat candle yang sedang berjalan. Jadi candle yang sedang berjalan ini pun ketika kita tahu tren turun, oke, kita perbesar. Ketika kita tahu garis ini melengkung ke bawah, tren itu turun, maka candle itu pun harus terbentuk daripada di bawah garis simple moving average tersebut. Nah, contoh seperti ini. Nah, seperti ini dia terbentuknya masih di atas daripada garis simple moving average karena dia open di atas. Nah, jadi setelah kita menentukan tren, maka kita pegang, kalau bisa kita memilih kontrak yang sesuai dengan trennya. Jadi kita memilih turun, namun kita harus melihat lagi candle yang sedang berjalannya. Nah, candle yang sedang berjalannya, jika dia tidak kita lihat tren ini, garis ini melengkung ke bawah, namun candlenya terbentuk di atas garis simple moving average tersebut, maka di sini belum bisa dikatakan turun. Jadi tunggu terbentuk candle itu di bawah daripada garis simple moving average. Nah, contoh di sini sudah mulai turun, tapi dia belum terbentuk di bawah garis. Karena kita lihat kalau misalnya candle hijau atau yang kosong ini, dia menunjukkan naik, di mana harga open itu di bawah, lalu close-nya di atas. Namun kalau yang berisi tersebut, yang berisi atau yang menunjukkan merah, di mana harga open itu di atas dan close-nya di bawah. Jadi sebaliknya. Jadi candle ini menunjukkan turun, candle merah atau yang hijau menunjukkan naik. Nah, contoh di sini terlihat time frame 5 menit. Nah, time frame 5 menit ini menunjukkan garisnya melengkung ke bawah, berarti tren itu turun. Oke, jika garis itu melengkung sudah dari melengkung ke bawah berubah menjadi melengkung ke atas, dimana berarti pergerakan itu sudah mulai mengalami kenaikan. Jadi tren itu akan ada tanda pembalikan arah. Jadi tren akan berbalik arah menjadi naik. Jadi setelah menentukan tren, kita melihat candle yang sedang berjalan. Jadi candle yang sedang berjalan ini memenuhi syaratnya, di mana candle itu terbentuk daripada garis tren yang kita atau garis simple movingnya di sini. Nah, contoh di sini sudah melengkung ke atas, berarti ada pembalikan arah tren. Nah, jadi ada kemungkinan tren itu akan menjadi naik karena candle terbentuk di atas dari garis simple moving average, dan simple moving average ini melengkung ke atas. Oke. Nah, jika sudah kita ketahui ini mulai ada melengkung ke atas, berarti tren akan ada pembalikan. Sudah melengkung ke atas, berarti kita di sini dapat melakukan eksekusi naik. Namun candlenya pun ketika kita klik beli, candlenya pun harus terbentuk naik. Jadi terbentuknya seperti ini, lilin kosong. Jadi tidak terbentuk merah.
dan dia melewati close candle yang sebelumnya. Dia bergerak melewati close candle yang sebelumnya. Nah, contoh di sini dia masih belum melewati close candle yang sebelumnya. Jadi dia masih, maksudnya dia masih, lini ini masih, candle ini masih terbentuk turun. Jadi jangan dulu membeli kontrak naik. Jadi tunggu sampai dia candle ini terbentuk naik. Nah, dia ada open candle baru sekarang. Nah, di sini sudah mulai terbentuk naik, maka kita bisa klik beli. Kita durasi ambil 15 detik. Nah, setelah kita melakukan beli, maka terdapat keterangan seperti ini. Nah, kita membeli kontrak ini sebesar 10,30. Lalu untuk kalau kita mengambil durasi pendek, di sini langsung terdapat visualisasi. Jadi dapat jelas ketahuan. Nah, namun transaksi ini mengalami loss, kekalahan. Jika mengalami kekalahan, kita bisa dapat melakukan tingkatan. Jadi kita, supaya loss yang ini dapat tertutupi, maka kita dapat melakukan tingkatan hasil. Jadi ketika kita tadi mengambil payout atau hasil $20, kita bisa tingkat menjadi $40. Jadi kekalahan yang sebelumnya akan tertutupi. Oke, misal kita mau coba dengan instrumen atau market random yang berbeda. Di sini kita ambil misalnya random 25. Nah, sesuaikan time frame-nya. Di sini kita mengambil kita melihat market yang lain. Di sini lihat random 25 dengan settingan indikator yang sama. Oke, kita taruh 10. Oke, terlihat di M1 trennya turun. Kenapa? Karena garis melengkung ke bawah. Di 5 menit pun sama. Oke, setelah tahu kita trennya turun, maka kita kalau bisa mengikuti sesuai arah trennya. Jadi kita mengambil eksekusi sesuai arah trennya. Namun kita lihat candle yang sedang berjalan. Kalau bisa kita menunggu open candle baru. Jadi candle yang berjalannya juga harus terbentuk turun. Oke, ini masih berjalan. Oke, kita tunggu open candle baru. Oke, terbentuk open candle baru. Nah, namun dia bergerak ke atas, belum mengalami penurunan. Jadi nunggu momen entry-nya ketika candlenya itu sudah mulai terbentuk turun atau merah, maka kita klik beli turun. Oke, dalam melakukan eksekusi pun kita harus sabar. Jadi harus menunggu momen yang tepat untuk kita masuk pasar. Nah, sudah mulai terbentuk turun. Oke, kita beli turun. Total yang kita beli sekarang adalah $20. Jadi lebih besar dari kontrak yang sebelumnya tadi yang mengalami kekalahan, dengan keuntungan sebesar $19. Jadi tadi rugi sebesar $10. Jika ini mengalami kemenangan, maka kekalahan sebelum yang tadi akan tertutupi. Kita bisa lihat visualisasinya di sini. Oke, jika keterangan di sini win atau menang, maka kita mendapatkan untung. Nah, jadi ketika kita beli turun,
maka harga di akhir kontrak ini, di sini ada garis biru lurus, ini dimana kita memulai kontrak. Jadi dari sini ke garis merah itu durasinya sebesar 15 detik. Nah, jadi ketika kita klik turun, maka kita akan mengambil posisi harga yang sedang berjalan ini. Contoh sekarang kita klik turun sekarang di 2206, maka sekian, maka setelah 5 detik di garis akhir, dia harus di bawah dari harga yang kita ambil gitu, jika kita memilih memprediksikan turun, atau sebaliknya, jika kita memprediksikan naik, dia harus di atas di akhir kontrak, seperti itu. Jadi mudah dan simpel. Nah, di sini ada tipe perdagangan yang berbeda lagi, ada lebih tinggi, lebih rendah. Nah, kalau misalnya kita memilih tipe ini, lebih tinggi atau lebih rendah, atau higher lower, di sini bedanya hanya ada batasan. Nah, di mana ada batasan atau barrier. Nah, ini batasan ini bebas kita tentukan. Jadi di sini kita bisa, misalnya ada plus ditambah. Misalnya kita mau taruh batasan itu ditambah 2 poin. Nah, minimal durasi di higher lower, tas in out atau menyentuh tidak menyentuh atau di dalam di luar, itu minimal durasi sebesar 5 menit. Lama durasi minimal 5 menit. Oke, jadi batas ini kita tambah, maka dari harga posisi ini ditambah 2 poin. Jika sekarang kita ketahui 22,04, maka batasan itu ditambah 2 jadi 22. Nah, misalnya di sini 22,02 ditambah 2 berarti 22,04. Nah, batasan itulah berada. Nah, di sini kita akan memprediksikan lebih tinggi atau lebih rendah dari yang batasan kita tentukan itu. Nah, jadi misalnya tadi sekarang di 22,01 ditambah 02 ditambah 2 jadi 22,04. Nah, disitulah kita ambil harga. Nah, bedanya dengan yang tadi rise fall atau naik turun, kita mengklik naik, kita mengklik naik di sini, maka kita ngambil posisi yang sekarang berjalan. Tapi kalau di higher lower, itu kita nggak mesti mengambil posisi yang sedang berjalan. Jadi kita bisa taruh batasan di sini. Jadi batasan itu dimana, disitulah kita ambil harga opennya. Misalnya ditambah 2, jadi tinggal ditambah 2 dari harga posisi tersebut yang sedang berjalan atau yang sedang running. Nah, kita akan memprediksikannya lebih tinggi atau lebih rendah, seperti itu. Nah, lalu ada lagi menyentuh, tidak menyentuh, atau touch no touch. Nah, di sini pun sama batasan, sama bebas kita tentukan. Misalnya kita mau taruh batasan 1, cuman batasan itu akan tersentuh, akan menyentuh batasan itu setelah kita tambah 1 atau tidak selama durasi yang kita tentukan gitu. Jadi kalau kita memilih menyentuh, maka selama durasi 5 menit harga itu harus tersentuh. Jadi kalau misalnya di 2203, berarti batasan itu kan di 2204. Nah, 2204 itu dia harus tersentuh kalau kita memilih menyentuh, atau sebaliknya yang tidak menyentuh. Oke, lalu ada lagi tipe perdagangan yang di dalam atau di luar atau in out. Nah, di sini dia ada 2 batasan, di mana ada batasan tinggi dan batasan rendahnya. Bebas mau kita ketentukan berapa. Misal kita taruh batasan 7,
pada random 75 batasan bawahnya minus 7. Jadi kalau batasan atas, batasan tingginya bisa kita tambah, kalau batasan rendahnya kita bisa kurangi. Nah, jadi setelah batasan kita tentukan, harga tersebut dia akan tetap di antara dua batasan yang kita tentukan, atau dia akan bergerak keluar. Dia akan bergerak keluar daripada batasan yang kita tentukan, yang di sini plus 7 dan minus 7. Atau minus 5 atau minus 5. Atau minus 3. Nah, jadi kalau kita ngelihat grafik visualisasinya di sini jelas dimana yang biru, garis biru ini menunjukkan harga runningnya, dan yang hijau batasan atas dan bawah. Jadi selama durasi misalnya di sini 5 menit, kita tentukan 5 menit, dia akan tetap di antara atau dia akan bergerak keluar. Jadi menyentuh batasan aja itu sudah profit kalau kita memilih bergerak keluar. Nah, kalau kita memilih di antara, tetap di antara, dia tidak boleh dari keluar dua batasan tersebut. Seperti itu. Nah, di in out ini ada dua pilihan juga, tetap antara atau bergerak keluar, dan berakhir antara atau di luar. Cuman bedanya berakhir antara dan di luar ini di sini, selama durasi berjalan, batasan salah satu batasan atas bawah itu sempat tersentuh, itu tidak jadi masalah. Yang penting di akhir kontrak itu dia akan tetap di dalam atau dia di luar gitu. Jadi di akhir kontraknya yang dilihat gitu. Oke. Khusus market random dengan syarat durasi minimal 10 menit ke atas, di sini ada metode jual posisi. Jadi kita bisa menjual posisi sebelum habis kontrak, cuman dengan catatan dengan durasi yang 10 menit ke atas. Jadi misal kita mengambil durasi 1 jam, mengambil durasi 1 jam. Nah, jika kita mengambil durasi 1 jam, ini saya ambil contoh di rise fall. Nah, jadi yang untuk metode jual posisi ini bisa dilakukan di rise fall, di lebih tinggi lebih rendah. Nah, kita untuk dapat menentukan naik dan turun, kita tetap melihat grafik kembali. Nah, jika kita menentukan durasi 1 jam, maka sesuaikan time frame-nya. Jadi kita menganalisa di time frame yang lebih besar, yang 30 menit, jadi di bawah daripada durasi tersebut. Nah, cukup misalnya kita melihat di time frame 1 jam, cukup melihat trennya, garis ujungnya sudah mulai melengkung atau datar. Di sini terlihat di 30 menit sudah melengkung ke bawah, artinya di time frame 30 menit sudah mulai mengalami penurunan. Nah, untuk penentuan eksekusinya kita bisa mengambil time frame yang lebih kecil, yaitu 10 menit. Nah, 10 menit pun terlihat pada random 25 itu tren turun karena garis sudah mulai turun. Nah, oke, kita bisa mengambil turun. Di sini sesuaikan marketnya, sesuaikan di random 25. Oke. Dan kita harus melihat candle yang sedang berjalannya juga turun. Nah, di sini terlihat kan sudah turun candle yang sedang berjalannya, dan dia melewati cross candle sebelumnya. Oke, kita bisa mengambil durasi 1 jam dengan mengambil turun. Oke, di sini sudah
artinya di sini sudah kita lakukan eksekusi. Oke, untuk masalah tadi yang manajemen atau kita mengambil hasil, akan lebih aman jika tidak ditingkat. Jika kita mengambil hasil 10, itu lebih safety, itu tidak ditingkat, jadi kalah menang tetap menggunakan hasil 10. Nah, itu untuk lebih safety. Tapi jika ingin mendapatkan keuntungan dengan cepat, maka kita bisa menggunakan sistem berlipat. Nah, seperti yang tadi kita ketahui, tadi kita sudah mengambil satu eksekusi dengan durasi 1 jam. Oke, untuk kita dapat melihat eksekusi yang masih berjalan atau transaksi yang masih berjalan, kita dapat melihat di akun saya. Di sini ada menu portofolio. Nah, portofolio ini di sini akan jelas ada keterangan posisi yang masih terbuka atau yang masih berjalan. Nah, di mana di sini ada keterangan ada satu jumlah open posisi yang terbuka, satu posisi yang terbuka. Nah, di sini kita membeli harga kontrak sebesar 20,62 dolar. Nah, tadi kita mengambil di random 25 yang kita akan memprediksikan akan lebih rendah dari harga yang tadi yang sedang berjalan. Kita klik turun, maka kita dapat harga di 1779.907. Oke, di perincian sini jelas terdapat kontrak yang terlihat, keterangan kontrak yang sedang berjalan, di mana sudah berjalan 1 menit 58 detik dengan kontrak 1 jam. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kita di sini bisa menjual posisi. Jadi untuk durasi 10 menit ke atas, di sini ada harga indikatif. Jadi harga indikatif ini harga yang selalu berubah-ubah sesuai dengan pergerakan harganya di sini. Jadi kalau kita misalnya memprediksikan lebih rendah, maka harga indikatif atau harga jual kita akan terus bertambah pergerakan itu jika mengalami terus penurunan. Atau misalnya sebaliknya, kalau dia malah mengalami kenaikan, terus mengalami kenaikan di atas daripada 1797, maka harga jual kita akan terus berkurang. Nah, di sini kita dapat melihat harga jual kita di sini akan terus berubah-ubah. Nah, ini sesuai dengan pergerakan harga running. Nah, jadi sekiranya kalau harga jual kita sudah melebihi dari harga beli kita, di situ kita dapat menjual atau melakukan likuidasi posisi. Nah, misal kita sudah membeli di harga 20.62. Kalau harga jual kita sudah lebih dari 20, misalnya di 25, itu di situ terdapat selisih keuntungan. Nah, sebesar kurang lebih 5 dolar. Nah, di situ kita dapat menjual posisi, menjual market, menjual pada market. Nah, jadi walaupun kita mengambil durasi 1 jam, itu kita tidak mesti menunggu sampai 1 jam baru profit. Tapi di pertengahan jalan kita dapat melakukan eksekusi. Seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Harga jual kita sudah lebih besar, terlihat 20, harga beli kita di sini 21. Dia akan terus berubah-ubah. Oke, jika dia terus mengalami pengurangan, berarti harga mengalami kenaikan.
bisa dapat menunggu jika sekiranya keuntungan tersebut sudah cukup, kita bisa jual saja seperti itu. Jika kita sudah memiliki open posisi yang terbuka, kita dapat melakukan eksekusi lagi. Nah, namun jumlah posisi yang terbuka itu dibatasi sebanyak 25. Nah, jadi di sini ada, kalau nilai di sini ini nilai akumulasi. Nilai akumulasi dari, misal kita punya 10 open posisi, di sini ada akumulasi biaya yang kita beli dan biaya yang dapat kita jual. Nah, kita lihat kembali. Nah, contoh kita di sini sudah mengalami keuntungan di 21. Oke, kita mau menjual kontrak di 22. Oke. Nah, harga itu terjual di 22,27. Jadi lebih besar dari harga yang kita beli kan. Maka di sini ada selisih keuntungan kurang lebih sebesar $2. Jadi seperti itu. Oke, demikian mengenai webinar pengenalan trading dan langkah pengambilan eksekusi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.